Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Teras Masjid, ngobrol santai, berbagi cerita dan mencari makna. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana mengisi waktu luang kita ya bagi Gen Z. Dan kali ini saya tidak sendirian, ada tamu yang sangat luar biasa, Ustadz Torik sebagai praktisi pendidikan dan parenting. Jadi Ustadz, ketika kita bercerita tentang Gen Z nih Ustadz ya, Gen Z ini punya stigma negatif nih, Ustaz. Terkenal dengan stigma negatif ini. Sebelum kita membahas Ramadan ini, Ustaz, mengisi waktu luang Ramadan. Ya, Gen Z itu terkenal dengan pemalas, ya, Ustaz, ya. Suka healing-healing, penyakit mental, suka marah-marah, gitu, Ustaz. Terus mager, suka main gadget. Nah, itu gimana pandangan Ustadz terkait pandangan masyarakat pada umumnya terkait Gen Z? Ya, jadi eh, yang namanya penilaian itu kan nggak muncul begitu saja. Iya. Penilaian itu muncul dari sebuah realita, fakta. Kenapa? Karena hari ini hidup kita itu dikelilingi oleh media. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan orang itu bisa berkreativitas dengan media digital. Sehingga masyarakat yang sebelumnya menilai yang namanya bekerja itu harus beraktivitas di luar rumah, mereka menilai orang yang pergi pagi, pulang petang, itulah orang yang bekerja keras. Kan gitu. Maka bagi orang-orang Gen Z, penilaian itu tidak sepenuhnya benar, kan gitu. Tapi bisa jadi kemudian sebagian benar. Kenapa? Karena ada juga Gen Z yang kreatif melalui media digital, tapi ada Gen Z yang jadi korban digital. Korban digital itu apa? Konsumen digital yang kemudian yang tadi, misal nggak kemana-mana, mager, males. Kok males? Iya. Wong mau butuh makanan aja dia nggak perlu pergi ke ini ke rumah makan. Tinggal pesan aja ya, Ustaz ya. Tinggal di order aja melalui digitalnya. Dan kemudian memang orang tua yang bisa jadi punya kelebihan ini rezeki. Sehingga bisa memfasilitasi anak yang seperti itu. Tapi itu nggak menimpa kepada semua yang tidak memiliki digital, kan nggak mungkin melakukan itu. Betul. Kalau mau makan dia harus pergi juga ke ini kan, ke warung, kemana gitu. Harus melakukan aktivitas. Jadi ya ada benarnya juga, ada juga tidak. Kasuistik juga. Tapi memang karena kita itu dikelilingi oleh media digital, lebih banyak yang jadi korbannya. Betul. Kan jadi orang yang bisa menguasai itu dan memanfaatkan itu menjadi sesuatu yang produktif. Berarti ya seperti yang dibilang Ustadz, bahwasannya memang tidak mengeneralisir ya kan, Gen Z itu sama rata gitu. Pemalas, mager enggak, tapi ya sebagian ada juga yang kreatif gitu. Berarti nggak mengeneralisir lah gitu. Nah Ustadz, tadi kan kita di intro tadi saya bilang bahwasannya mengisi kegiatan ala Gen Z itu ada nggak Ustadz? Kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa Ustadz rekomendasikan untuk para Gen Z saat di bulan Ramadan. Ya, Ramadan ini adalah bulan yang semestinya diisi dengan ibadah, menunaikan perintah Allah yang sifatnya wajib, kemudian dihiasi dengan yang sunat, dan meninggalkan yang mubah. Apalagi yang haram. Nah, apalagi yang makruh. Yang mubah aja ditinggalin. Maka seorang yang kemudian terkategori Gen Z itu juga mestinya membekali diri bagaimana mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sesuatu yang produktif. Dari mana dia mendapatinya? Dari podcast yang seperti ini, misal
Ini kan salah satu wasilah ini. Iya. Kita mau mendekati Gen Z ini kan. Betul. Untuk apa? Untuk memberikan satu pemahaman. Karena kalau ditemui langsung bisa jadi susah kan? Betul. Iya kan? Ketemunya di mana? Di dunia maya. Iya. Di mana dia? Di tayangan yang mereka lihat, yang kemudian akan membekas menjadi sebuah konsepsi pemikiran. Dari sanalah mereka kemudian melakukan yang namanya perbuatan. Maka alangkah baiknya Gen Z itu di bulan Ramadan ini memperbanyak mendengarkan tausiah, melihat podcast Islami gitu. Jangan pula asik joget-joget aja yang ini kan gitu, yang misal lagi viral yang kemudian diikuti. Kalau bisa justru Ramadan ini dia betul-betul memastikan agar dia tidak menjadi orang yang merugi. Ramadan berlalu, tapi media sosialnya masih seperti yang seperti di luar bulan Ramadan. Kasih stop dulu lah, kan kasih apa istilahnya, kesempatan untuk kita itu melakukan muhasabah kalau boleh saya katakan. Tetap sekali-kali kan satu bulan itu melakukan muhasabah, kontemplasi diri untuk dunia dan akhirat kita. Iya. Itu yang kemudian penting dilakukan oleh Gen Z melalui media digitalnya. Jadi digital itu harus jadi sesuatu yang memproduktifkan dia dengan aktivitas yang nyata. Kan puasa itu kan aktivitas, bukan aktivitas digital, tapi aktivitas nyata yang fisik yang harus dilakukan secara batin maupun zahir, gitu. Jadi itu harus dia dapati. Nah, misal kalau baca Quran masih bisa lah dia pakai digital kan? Iya. Dia pastikan aplikasi Qurannya terpasang sehingga memudahkan dia walaupun tiduran gitu kan. Dia pastikan ternyata bisa berhasil 1 juz 1 hari misal. Kalaupun belum, niat itu sudah menjadi kebaikan bagi dia. Coba lah dia pasang itu aplikasi itu Al-Quran dengan maksud tujuan aku harus tekad inilah bulan Ramadan ini sehari bisa 1 juz. Gimana kalau yang belum bisa baca Quran, aplikasi Iqra atau dia belajar secara online, kelas-kelas online misal untuk bisa belajar. Nah itu bagian dari itikad untuk dia itu memang mempersiapkan diri untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah yang positif, kan sesuatu yang negatif yang selama ini juga sudah menyemat sama disematkan kepada diri Gen Z itu. Nah itu diantaranya yang bisa dilakukan. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan adalah nggak cukup hanya di situ. Dia pastikan semua media sosialnya, TikToknya kah atau Instagramnya, apalagi yang punyanya remaja ini, anak-anak muda. YouTube kan orang tua ini. Twitter juga kayaknya kelas ini kan. TikTok sama Instagram itu paling ini kan. Iya. Paling populer di kalangan anak-anak muda. Mestinya apa yang dia like, apa yang dia share itu berkaitan dengan itu, sehingga akan semakin menguatkan itu. Menguatkan apa? Muatan ibadah yang dia kerjain. Jadi bulan itu yuk ngajak misal sahur bareng melalui media digitalnya. Kok bisa sahur bareng melalui media digital? Bisa, ya kan? Betul, bisa. Kan bisa nih kan? Zoom meeting saja. Iya, macam Zoom meeting dari Instagram itu. Yuk gabung, yuk kita sahur bareng nih, gitu kan? Itu kan keren gitu kan? Iya. Artinya apa? Itu kan bisa dilakukan guys. Buka bareng melalui media digital, nggak ketemu. Kalau misal buka puasa di masjid itu kan sifatnya nggak digital, iya. Gitu kan? Pertemuan langsung. Tapi sesuatu yang harusnya fisik itu dilakukan tapi bisa dialihkan ke media digital, itu
udah bagus gitu. Kenapa? Berarti semangat Ramadan itu betul-betul terisi kan? Bahwa Gen Z itu betul puasa, memang betul puasa dia gitu. Sampai nanti misal mau sodako, berinfak gitu kan, bisa juga apa ya, dikumpulkan dengan melalui media digital seperti itu. Artinya apa? Tidak menghalangi seorang Gen Z itu kendati di rumah, memang gaulnya udah kayak gitu, bukan macam usia saya dulu. Kalau misal mau jumpai kawan ya janji dulu kan gitu. Kapan hari ketemu, nggak ada komunikasi yang bisa dipakai karena belum ada kan gitu. Nah kalau sekarang kan lebih cepat itu kan, lebih cepat. Cuman tinggal kemudian perencanaan memang mau ke arah sana atau tidak kan gitu. Nah kalau mau ke arah sana ya udah paling gampang, mau tadarus nggak dibatasi akhirnya. Tadarus di bisa media digital itu, yuk kita malam ini jam sekian. Nah, tadarus online gitu. Iya. Ya, kan betul kan? Gitu. Jadi bagi Gen Z pun itu tidak menutup kemungkinan mereka itu bahkan bisa melebihi dari yang generasi sebelumnya. Iya, yang pakai dunia konvensional kan gitu. Gitu. Jadi artinya apa? Kita itu harus memberikan apresiasi lah sama siapa? Gen Z ini gitu. Gen Z ini bahkan punya kreativitas yang jauh melampaui orang-orang yang melakukan sesuatu itu dengan konvensional. Kenapa? Karena lebih menarik, lebih mudah, aksesnya lebih mudah, waktunya bisa lebih apa ya? Kemudian secara fisik pun nggak terlalu berat untuk dipersiapkan kan gitu. Nah, kalau misal kita mau pergi ke suatu tempat itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pembiayaan lagi, gitu kan. Ngumpulin orang, nanti mau buka puasa bersama, makanannya harus disamakan macam-macam. Nah, kalau di digital, ya apa adanya aja. Iya kan kayak gitu kan. Betul. Gitu. Tapi kesenangan, kebahagiaannya sama kan. Vibes-nya dapet saat karena bareng-bareng itu tadi ya. Walaupun memang nggak di tempat yang sama gitu kan. Jadi Ustaz, bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara dunia digital dan bulan Ramadan itu bagi Gen Z sendiri? Kalau menurut saya gimana? Iya, sebenarnya untuk keseimbangan hidup itu sebetulnya seperti juga pada umumnya setiap orang menyeimbangkan aktivitas duniawi dengan aktivitas akhirat. Nah, itu yang harus jadi sebuah kalau boleh dikatakan itu sebagai sebuah komitmen. Jadi kalau tidak dimasukkan sebagai sebuah komitmen, maka kita akan terus berlarut-larut dalam urusan apa? Yang melalaikan kehidupan akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia ini. Artinya apa? Tidak ada nilai tawar sebetulnya. Yang dia itu tidak boleh meninggalkan perkara akhirat. Tapi juga perkara akhirat tidak akan bisa digapai kecuali dengan perkara dunia. Kan gitu. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Gen Z, kan? Mereka juga tidak kita paksa untuk bisa melakukan sesuatu yang sifatnya konvensional. Gunakanlah memang digital itu sebagai sesuatu yang produktif. Untuk kemudian menjadi wasilah. Jangan kemudian misal seorang influencer barang dagangan tertentu hanya itu saja yang kemudian muncul kan, tapi dia bisa memunculkan sesuatu yang berbeda di bulan Ramadan. Halo guys, kawan-kawan, bulan Ramadan ini kami kasih setiap hari Jumatnya gratis. Itu bentuk apa? Bentuk penyeimbangan antara apa? Antara yang selama ini dia terus meraup keuntungan, hari ini dia berbagi secara penuh utuh. Untuk apa? Untuk netizennya, konsumennya. Gitu. Artinya apa? Ada satu keseimbangan antara duniawi, bisnis duniawinya dengan akhirat. Kan itu bisa di-create kan, bisa direncanakan seperti itu. Atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Misal kalau sebelumnya dia komen selalunya hal-hal yang negatif, gitu.
Ramadan ini nuansa untuk sudah berpikir ulang lah untuk bertobat. Dengan apa? Misal kalau ada hal-hal negatif, dikomen dengan sesuatu yang positif, konstruktif, bukan memaki-maki. Kadang-kadang kan kita temukan begitu kan, Iya. dunia Nyinyir. digital itu, itu dengan kalimat-kalimat yang tidak sewajarnya. Apalagi misal orang Medan ini kan, Iya. orang Medan kan agak terkenal misal seperti itu, misal di pasaran itu, bahkan di sekolah anak-anak pun kadang-kadang ya kalimat-kalimatnya, walaupun kalimatnya kalimat ala gengsi, tapi itu kan sarkas ya, sesuatu yang menyakitkan hati orang. Makanya hal-hal itu harus dihindari. Makanya akhirnya kalau misal itu sudah terbina di bulan Ramadan, dia bisa mengendalikan itu, maka di bulan selanjutnya dia akan menjadi pribadi yang berubah. Itu dengan media sosialnya itu makin sehat media sosialnya. Tak lagi ini. Jadi dia menjadi sosok yang senantiasa ngajak kebaikan, buat quotes yang keyword, kalimat-kalimat motivasi yang Bermanfaat, itu, baik. baik. Apakah itu melalui kutipan siapa, itu sesuatu yang kemudian menjadi ciri awal bahwa anak-anak ini memang secara kesiapan memang betul-betul menggunakan Ramadan ini menjadikan dirinya itu menuju kepada arah yang diharapkan sesuai dengan tekadnya tadi. Kalau nggak karena tekad kan nggak akan mungkin itu. Ini apa unsur tekad itulah yang harus dibuatkan. Fa idza azamta fatawakkalna. Siapa yang kemudian telah mengazamkan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Kan di media sosial itu kan nyinyir itu kan. Yeah. Orang udah mulai masuk ini ke dunia yang baik gitu kan. Lo sambet apa sih gitu kan? Yeah. Udah mundur lagi. Jangan kayak gitu. Itu sesuatu hal yang biasa harus kita hadapi. Tapi itu tidak boleh menyurutkan langkah kita untuk kemudian terus berusaha memperbaiki diri. Bulan suci Ramadan inilah waktu yang tepat, karena waktu Ramadan ini konten-konten yang religius itu sangat banyak gitu, diproduksi, sehingga kita yakin itu pasti lewat di beranda setiap kita gitu. Apalagi di Kenzi, apa yang sering dibuka itu yang kemudian kan tiba-tiba yang dulunya dia supaya gantungin sesuatu yang ini kok berubah ya. Iya. Sebagai netizen pun pasti punya ini kan kepekaan tersendiri. Kok aneh? Apanya berubah, masa kita nggak berubah juga? Ikutlah gitu kan. Kan dunia sosial kan kayak gitu. Tren mengikutin itu kan karena itu kan. Istilahnya FOMO saat. Gitu. FOMO ikut-ikutan. Iya. Jadi itu harus dimanfaatin gitu. Apalagi yang punya viewer banyak, gitu kan. Gunakanlah itu untuk itu. Kalau kita nggak punya itu ya jadi netizen yang positif lah untuk bisa. Ada nggak Ustaz pesan-pesan Ustadz kepada Gen Z ini Ustaz, biar mereka tuh termotivasi itu Ustaz? Ya, jadi pesannya itu setiap Ramadan datang itu dia datangnya setahun hanya sekali, nggak datang 2 kali. Artinya apa? Kesempatan untuk melakukan kebaikan pun hanya sekali, nggak bisa diulang kembali yang sudah lalu. Kemudian gimana kalau yang sudah terlanjur berbuat buruk? Maka Allah masih membuka lapang pintu ampunan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Allah membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya. Maka gunakan itu. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Maka kesadaran untuk memperbaiki diri, untuk mengukir kebaikan melalui media digital yang dia punya, melalui platform apapun, gitu. Maka gunakanlah itu. Jadi apa? Menjadi sesuatu yang nanti kalau malaikat itu bertanya kepada dia, sesungguhnya saya telah melakukan perjalanan untuk menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu. Makasih Ustadz telah berbagi kepada penonton podcast Teras Masjid.
Mungkin itu aja perbincangan kali ini terkait mengisi waktu luang untuk Gen Z. Nanti kita akan ada episode-episode berikutnya. Tungguin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.